Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidna Mubarak, NIM 2241 1040 2129. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Saya di sini akan menerangkan tentang seputar pendidikan moderasi Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sebenarnya apa sih itu pendidikan Islam? Jadi, pendidikan Islam merupakan suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan yang meliputi bidang intelektual, spiritual, emosi, dan fisik, sehingga keempat pilar tersebut merupakan pilar-pilar yang harus dibangun untuk mengembangkan manusia yang unggul dan sempurna dengan mengedepankan akhlakul karimah sebagai khas utamanya. Moderasi Islam itu ditandai dengan kreativitas seseorang atau kreativitas manusia dalam mencari jalan dalam mengatasi kesulitan. Jadi ciri moderasi Islam itu tandanya dengan kreativitas seseorang mencari solusi dalam menghadapi kesulitannya, dan upaya di dunia yang bersifat mengungkung yang ditandai oleh gerakan meninggalkan nilai-nilai transendental. Moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya, moderasi dalam agama di Indonesia, moderasi alami dapat menjawab berbagai persoalan agama dan peradaban global. Konsep tersebut juga diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga dengan konsep moderasi ini akan merabaya Indonesia ke arah yang lebih baik, sehingga tidak ada diskriminasi dalam keberagaman dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Oke, kemudian lanjut pengertian moderasi Islam. Jadi, pendidikan moderasi Islam itu apa? Pendidikan moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sebab yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan, disparitas, atau perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi, moderasi itu intinya kita mengambil jalan tengah dalam suatu perbedaan, tidak condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pemahaman moderat itu juga disebut wasatiyah ya. Moderat atau wasatiyah adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Islam yang moderat, menengah segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Jadi bisa dikatakan yang mempunyai paham atau ajaran moderat ya hanya di Islam, seperti itu. Konsep moderasi dalam agama Islam dikenal dengan istilah wasatiyah. Itu ya tadi, moderasi itu sama dengan wasatiyah yang bersumber dari Al-Quran. Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummah wasato dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam konteks pendidikan Islam yang dikembangkan di Indonesia, dari Abu Dinata kami ambil 3 karakteristik nilai moderasi Islam dengan istilah yang disebutnya sebagai rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama, pendidikan Islam damai, dalam artian pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan pribadi manusia untuk memperkuat rasa hormat kepada hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan kewirausahaan serta membangun kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri.
Dan yang ketiga, moderasi Islam disebut sebagai jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan juga rasio atau akliyah atau akal, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis atau pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Moderasi Islam juga disebut sebagai sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan ketika mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada pada masyarakat, dengan senantiasa bersikap mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan merupakan sikap moderasi Islam. Kemudian pendidikan Islam, apa sih itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan. Jadi yang sudah tadi saya sebutkan ya. Kemudian Islam moderat atau moderasi Islam itu satu di antara banyaknya terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam dua dasawarsa belakangan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwasanya moderasi Islam itu merupakan isu pada abad ini. Term ini merupakan ditengarai sebagai antitesa dari munculnya pemahaman radikal dalam memahami dan mengeksekusi ajaran atau pesan-pesan agama. Dengan demikian, memperbincangkan wacana moderasi Islam tidak pernah luput dari pembicaraan mengenai radikalisme dalam Islam. Moderasi Islam dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-wasatiyah, seperti yang tadi saya sebut ya, al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, termasuk kata tawazun, itu juga termasuk yang dikatakan menyerupai dengan moderasi ya. At-tawazun, ya, i'tidal, ta'dalul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation. Adapun istilah moderasi menurut Khalid Abu Elfad dalam The Great Theft adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Profesor Dr. Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani mendefinisikan bahwasanya pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pengertian tersebut memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu, pengertian tersebut menekankan pada aspek-aspek produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam kehidupan masyarakat dan alam semesta. Dr. Muhammad S.A. Ibrahim mengemukakan pengertian moderasi Islam sebagai berikut. Islamic education in true sense of the term is a system of education which enables a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he may easily mold his life in accordance with the tenet of Islam. Jadi pendidikan Islam dalam pandangan sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian itu mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islam yang diamankan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan iptek. Kemudian moderasi dalam bahasa Latin itu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata ini juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman.
Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasatiyah tadi. Itu merupakan diartikan sebagai pilihan yang terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya mempunyai satu makna intinya. Jadi semua pengertian-pengertian tersebut intinya itu hanya satu, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama yaitu penengah atau perantara, kemudian yang kedua itu pelerai, dan yang ketiga yaitu pemimpin di pertandingan. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu tentang landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, kita akan bahas tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan moderasi Islam. Para pemikir muslim menggunakan istilah wasatiyah untuk merujuk pada konsep atau metode moderasi dalam Islam. Al-Quran membimbing manusia dan membebaskan dari kegelapan, ketidaktahuan menuju cahaya kebenaran, di mana moderasi Islam ini dijadikan sebagai model dan esensi bimbingan yang sangat penting dalam semua lapisan masyarakat. Moderasi Islam tidak terbatas pada implementasi ajaran, aturan, ataupun sistem agama Islam. Moderasi itu menjamah semua aspek, termasuk komprehensivitas penerapan dalam setiap aspek kehidupan individu. Ajaran mengenai moderasi Islam beragama itu dapat dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang tadi pernah saya sebutkan ya, di mana artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sudah jelas ya, tersebut menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan umat Islam sebagai ummah wasatiyah atau pertengahan, yaitu umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi umat Islam yang adil serta pilihan. Umat Islam itu diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Sebagai ummah wasatiyah dalam segala persoalan hidup, harus berada di tengah di antara orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya, sehingga melupakan hak-hak ketuhanan, dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja, sehingga melupakan diri dari segala kenikmatan jasmani. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua karena sifatnya yang adil dan terpilih, dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai agama ya, perbedaan suku, ras, budaya, agama, jadi dikatakan plural ataupun multikultural. Moderasi itu dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan setiap warga masyarakat ataupun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka dalam banyak kesempatan, menekankan pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang penuh toleransi, kasih sayang, dan moderat, mulai jenjang RA, TK, sampai pendidikan agama Islam perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu
hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang pendidikan moderasi Islam. Itu yang pertama, ada beberapa makna. Yang pertama itu wasaton atau moderat bermakna keadilan. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya datang, lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nabi Nuh alaihissalam menjawab, sudah wahai Robku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Kemudian para umat menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman lagi kepada Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh alaihissalam berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam hadis di atas sangat jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW memaknai dan menafsirkan kata wasaton adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan keadaannya. Kemudian yang kedua yaitu wasatiyah bermakna posisi tengah, penuh keberkahan. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3268. Hadis di atas menjelaskan tentang adab makan, bahwa mengambil makanan hendaknya itu dimulai dari samping, dari bagian paling pinggir, paling samping. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya bagaimana makanan menjadi berkah dan mencukupi untuk orang banyak walaupun makanannya sedikit, dengan cara mengambil bagian pinggirnya terlebih dahulu dan membiarkan tengahnya. Karena keberkahan makanan itu diturunkan oleh Allah melalui bagian tengah makanan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, makanan untuk 2 orang akan mencukupi 3 orang, dan makanan untuk 3 orang akan mencukupi untuk 4 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu wasatiyah bermakna posisi terbaik, seperti harta terbaik adalah harta pertengahan. Abdullah bin Muawiyah al-Khadriri ia berkata, Nabi SAW bersabda, 3 perkara barang siapa yang melaksanakannya maka ia akan merasakan nikmatnya iman, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang dan jiwanya terdorong untuk menunaikan zakat setiap tahun, dan tidak memberikan hewan yang sudah tua dan tanggal giginya lemah serta yang sakit, atau menunaikannya dengan yang kecil jelek. Akan tetapi tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan, karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak juga menyuruh kalian memberikan harta yang terburuk. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis nomor 1349. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ajaran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kewajiban zakat adalah harta pertengahan antara harta yang paling mewah atau mahal dan harta yang paling murah atau rendah. Zakat terbaik adalah zakat dari harta yang halal dan mencukupi nisab serta haulnya, serta harta yang telah mencukupi nafkah wajib bagi keluarganya. Syariat Islam tidak menerima zakat harta yang belum sesuai nisab dan haulnya. Islam tidak menerima harta yang buruk dan haram seperti hasil korupsi, riba, dan juga najis. Oke, kemudian lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang landasan historisitas pendidikan moderasi Islam. Jadi karena di sini kita membahas tentang historisitas, histori itu kan seperti cerita ya.
Jadi yang pertama kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada Sirah Nabawi. Dalam konteks ajaran dan nilai Islam, wacana moderasi beragama pada dasarnya bukan berupa spirit yang tumbuh dan hadir belakangan. Nalar dan wacana ini bukan pula karena berupa solusi baru atas persoalan toleransi dan heterogenitas. Misalnya, patut disadari bahwasanya nilai dan perspektif moderasi beragama telah inheren pada diri Rasulullah SAW. Pada ajaran-ajarannya terukur dalam sikapnya dan terpancar pada tindakannya. Rentang kesejarahan dengan periode nubuwah telah demikian lama, namun Muhammad SAW memberi teladan perilaku dan inspirasi yang demikian nyata dalam mengelola heterogenitas dengan prinsip penghargaan terhadap hak asasi dan sikap saling memuliakan. Di luar jaminan Al-Quran atas semua keutamaannya, teladan dan tindakan Muhammad SAW tersebut dengan sendirinya menempatkannya menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak. Tidak ditemukan dalam Al-Quran seorang pun yang dijuluki dengan rahmat kecuali Rasulullah SAW, dan juga tidak satupun makhluk yang disifati dengan sifat Allah Ar-Rahim kecuali Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta, atau biasa disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini menunjukkan bahwasanya kehadiran Rasulullah di tengah kehidupan masyarakat itu mewujudkan rasa kedamaian, ketentraman bagi alam semesta dan manusia tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi semesta, termasuk di dalamnya adalah hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian selanjutnya yaitu tentang peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar agama Islam, sehingga ide-idenya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu para khalifah ya sahabat Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Di antara keempat khalifah tersebut, ternyata Umar memiliki kedudukan yang istimewa dengan tanpa menafikan peran khalifah yang lain. Keistimewaan Umar terletak pada kemampuannya berpikir kreatif dan kebrilianannya dalam memahami syariat Islam. Kreativitas Umar mulai tampak ketika ia mengkhawatirkan keutuhan Al-Quran karena banyak para hafid yang mati syahid. Untuk itu ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran yang pada waktu itu masih merupakan catatan-catatan lepas dan hafalan-hafalan pribadi para sahabat. Walaupun sekarang bernama Mushaf Utsmani, tetapi gagasan awalnya berawal dari Umar, merupakan warisan intelektual Islam yang paling berharga. Umar memberikan sumbangan yang besar dalam membangun peradaban Islam. Ketika sudah menjadi kepala negara, ia mengubah nama kepala negara yang semula bergelar Khalifah Ar-Rasul menjadi Amirul Mukminin. Ia juga melanjutkan perluasan wilayah, sehingga pada masanya wilayah kekuasaan Islam meliputi Syria, Mesir, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Persia. Meskipun berbeda bahasa dan agama, namun wilayah-wilayah itu disatukan di bawah kekuasaan Islam dengan ibu kotanya Madinah, hingga terjadilah asimilasi dalam bidang darah, bahasa, adat istiadat, alam pemikiran, politik, paham keagamaan, dan bidang-bidang lain.
Untuk menghadapi masalah baru yang belum ada pada masa Rasulullah Abu Bakar, maka Umar berijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang baru dan memperbarui organisasi negara meliputi organisasi politik, administrasi negara, dan lain-lain. Selain yang telah disebutkan di atas, secara umum kemajuan yang berhasil dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama yaitu tadi pembukuan Al-Quran, kemudian yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan, di mana pada masa itu muncul ilmu tafsir yang berguna untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ilmu hadis belum dikenal pada masa ini, namun pada masa itu maksudnya. Namun pengetahuan tentang hadis sudah berkembang luas di kalangan umat Islam. Ilmu nahwu berkembang di Basrah dan Kufah. Ali bin Abi Thalib adalah pembina dan penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu. Khat Al-Quran berkaitan erat dengan penulisan dan penyebaran Al-Quran. Pada masa itu Al-Quran ditulis dengan tulisan kufi, sedangkan untuk surat menyurat ditulis dengan tulisan naskhi. Perkembangan ilmu fikih tidak dapat dilepaskan dari Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya. Karena itu tidak heran jika ahli fikih pada umumnya ahli dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pada bidang perkembangan sastra pada masa itu, pengamat sastra pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sastra yang mengalami stagnasi karena perhatian lebih pada Al-Quran sehingga syair kurang berkembang. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra, karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah, prosa yang tertuang dalam dua bentuk yaitu khitbah atau bahasa pidato dan khitobah atau bahasa korespondensi. Khitobah menjadi alat paling efektif, namun sastra kurang berkembang pada masa ini. Kemudian perkembangan arsitektur dalam Islam itu dimulai tumbuhnya dari masjid, seperti dibangunnya Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Nabawi, Masjid Al-Atiq. Terakhir, konflik yang terjadi di antara sahabat Nabi merupakan sunatullah yang bisa terjadi kepada siapa, di mana, dan kapan saja. Semua itu merupakan pelajaran berharga bagi umat Islam di kemudian hari. Jika sahabat saja yang oleh Al-Quran disebut khair ummah bisa mengalami konflik, apalagi umat-umat sesudahnya, sehingga dengan mengerti sejarah diharapkan umat Islam bisa menyikapinya secara bijak dan mengambil sisi positif pada setiap permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada ulama klasik dan kontemporer. Yang pertama, pandangan ulama klasik Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, agama lebih merupakan kekuasaan integrasi, perukun, dan penyatu, karena agama memiliki semangat yang bisa merendahkan berbagai konflik. Sedangkan menurut Imam Mawardi, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan dapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami, serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu. Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, mengeluarkan fatwa dan pendapat yang memiliki kaitan dengan permasalahan umat yang sifatnya kontemporer. Misalnya karyanya yang berjudul Al-Halal wa Al-Haram, Al-Ibadah fi Al-Islam, Muskilah Al-Fikri, An-Nasu wa Al-Haq, Fatwa Mu'asirah, dan karya-karya lainnya. Salah satu karyanya yang fenomenal membahas tentang demokrasi adalah buku yang berjudul Fikih Negara dan Ijtihad Terbaru seputar sistem demokrasi multipartai, keterlibatan wanita di Dewan Perwakilan, partisipasi dalam pemerintahan sekuler, terjemahan oleh Safril Halim dan diterbitkan oleh Robbani Press, dan karya-karya lainnya. Dalam buku tersebut itu dibahas tentang bagaimana sistem negara yang baik itu dibangun berdasarkan kajian fikih dengan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut materi yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam. Jadi pendidikan moderasi Islam itu mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tawasud.
Apa itu tawasud? Secara etimologis, tawasud berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasabo, artinya itu tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah atau juga moderat. Adapun pengertian menurut terminologi, tawasud ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim, ekstrim kanan dan kiri. Dalam hal ini, pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tindak tengah-tengah dalam memahami agama. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Tawasud juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil, serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan, serta berusaha menghindari segala bentuk tataruf atau ekstrim, keras, atau radikal. Tawasud juga dapat dipahami sebagai sikap menghindar dari pola pikir yang fundamentalitas atau kanan dan liberalis, sekularis atau kiri. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Az-Zuhaili dalam bukunya Moderat dalam Islam. Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul serta menurunkan kitab-kitab dan syariat-syariat sebagai pelita bagi umat manusia dalam kehidupan mereka, sebagai penerang dalam amal-amal perbuatan mereka, sebagai jalan yang lurus dan muamalah atau pergaulan mereka, dan sebagai keimanan yang benar dan murni dalam akidah mereka, sehingga mereka dapat keluar dari kondisi-kondisi kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya. Referensi nilai tawasud itu diambil dari beberapa dalil ya. Yang pertama yaitu tentang ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tawasud dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, Al-Isra ayat 110, yang artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Nah, itu ada kata-kata jalan tengah ya. Kemudian hadis tentang tawasud itu hadis riwayat Ahmad, artinya Abdurrahman bin Shibka berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, janganlah berlebihan di dalamnya, jangan terlalu kaku, janganlah makan dari bacaannya, dan jangan pula memperbanyak harta dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Sikap ini sebaiknya ada dalam diri setiap muslim dan diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Makna seimbang yang dimaksud dalam tawazun sangat luas. Tawazun bisa bermakna keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Selain itu bisa juga diartikan sebagai keseimbangan hidup dunia dan akhirat, serta keseimbangan antara jasad, akal, dan hati nurani seorang muslim. Sikap ini sangat diperlukan untuk menambah keimanan supaya semakin kokoh. Seorang muslim dapat menjadikan dirinya kuat, tabah, dan tawakal dengan menyeimbangkan berbagai aspek dalam kehidupannya. Urgensi tawazun sangat penting dalam kehidupan seorang individu sebagai manusia. Sebagai muslim, dengan tawazun manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki, kebahagiaan batin atau jiwa, dalam bentuk ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir atau fisik, dalam bentuk kestabilan, ketenangan dalam aktivitas hidup. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tawazun terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tasamuh.
Secara etimologis, tasamuh itu berasal dari bahasa Arab samaha yang artinya lapang dada atau memaafkan ketika kondisi mampu. Samahah atau samah itu memiliki arti tasahul atau kemudahan dan seringkali diartikan sebagai padanan kata dari toleransi. Sementara toleransi sendiri itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris tolerance yang memiliki arti membiarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti sifat atau sikap toleran, di mana menoleransi berarti mendiamkan atau membiarkan. Sementara kata tasamuh yang jika kita tinjau dari Kamus Al-Munawwir memiliki arti sebuah sikap membiarkan atau lapang dada. Selanjutnya secara terminologis, toleransi atau tasamuh itu sudah banyak dibicarakan oleh para ahli. Menurut Umar Hashim itu menyatakan bahwasanya toleransi merupakan sebuah kebebasan seseorang dalam mengatur kehidupannya, baik dari sisi keyakinan, tujuan hidup, dan sebagainya. Dan hal itu dibenarkan dalam konteks toleransi selama tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh Purwadarminta pada tahun 1986 yang mengemukakan bahwa toleransi merupakan sebuah sikap menghargai dan memperbolehkan sebuah perbedaan. Adanya sebuah perbedaan dalam sebuah komunitas merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari dalam sebuah kehidupan. Oleh karenanya diperlukan sikap saling menghargai guna menjaga perdamaian. Ayat Al-Quran yang membahas tentang tasamuh atau toleran itu dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian toleransi dalam yang tadi itu dalil tentang toleransi dengan non-muslim. Kemudian yang kedua itu toleransi dalam menjalankan agama itu disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 41 yang artinya jika mereka mendustakan kamu maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, kamu berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tentang pengertian musyawarah. Pengertian musyawarah ya. Musyawarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syura yang berarti secara bahasa memiliki arti mengambil, melatih, menyodorkan diri dan meminta pendapat atau nasihat. Atau secara umum asyura itu artinya meminta sesuatu. Musyawarah dalam konteks terminologisnya yaitu terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikan. Lois mengatakan syura adalah majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan. Pandangan yang senada juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Adapun menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Ar-Rohib As-Safahani yang dikutip oleh Alush mendefinisikan bahwasanya musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu keputusan yang disepakati bersama. Maka dengan demikian asyura adalah urusan yang dimusyawarahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak tutur kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.